Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali majelis kita dengan memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita dan insyaallah nanti kita akan salat isya. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha membuktikan kecintaan kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang syarah al-usul al-thalatha. Kita masuk kepada pembahasan tentang salat dan zakat serta penjelas tafsir at-tauhid. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini Usul Salasa, wa dalilus salati waz zakati wa tafsir at-tauhid qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil salat, zakat dan tafsir kalimat tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, pertama salat. Ya. Salat, kata beliau, ruknun min arkani al-Islam ats-tsani. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Dan salat merupakan tiangnya agama. Salat amalan yang pertama yang akan dihisab Allah di hari kiamat. Makanya as-salat itu disebut dengan ummul ibadat. Salat itu disebut oleh para ulama dengan induknya ibadah. Makanya dalam hadis Nabi SAW ketika disebutkan muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin, perintahkan anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Disebutkan ibadah yang diperintahkan salat. Walaupun salat yang disampaikan, tapi bukan berarti hanya salat, tapi seluruh ibadah itu diperintahkan di usia 7 tahun itu untuk dikerjakan. Salat yang paling utamanya. Kemudian yang lain juga mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya salat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang mulia, rukun Islam yang kedua, amal yang pertama dihisab dan dia merupakan tiang agama. Tidak hanya itu, tapi salat juga pembeda antara orang-orang muslim dengan kafir. Pembedanya. Makanya kata para ulama, apa yang tersisa lagi dari ciri dari tanda orang beriman kalau dia tidak melaksanakan salat? Ya, Islam apa yang dikatakan kepadanya? Katanya muslim tapi tidak sholat. Jadi apa yang bisa kita gambarkan tentang keislaman? Ya tidak ada. Karena hal yang paling pokok dalam agama ini telah diruntuhkan oleh dia. Hal yang paling penting dalam agama telah diabaikan sama dia. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, salat ini adalah amalan yang sangat utama di dalam agama kita. Bila salatnya sempurna, kata Rasulullah, maka sempurnalah amalan-amalan yang lain. Bila mana salatnya tidak sempurna, maka ibadah lain lebih tidak sempurna. Oleh karenanya ikhwah fillah, salat adalah
salah satu keutamaan atau keagungan yang sangat tinggi dalam agama kita. Taib. Wa hiya qarinatu fi kitabillah ta'ala. Waz zakatu hiya ruknul tsalits. Adapun rukun yang ketiga dalam Islam adalah zakat, dan dia selalu digandengkan dengan salat. Syahadatain, as-salatu, az-zakatu, as-siyamu wal hajj. Zakat selalu digandeng dengan salat. Kenapa? Karena salat terhitung amal badan, sedangkan zakat terhitung amal harta. Amal harta dengan zakat, amal badan dengan salat. Dan salat bukan sekadar mengingat. Karena banyak orang mengatakan kalau sudah ingat Allah tak perlu salat. Dalilnya apa? Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat Allah tak perlu salat. Ini syubhat. Nah, ini adalah kesalahan besar di dalam agama kita. Sesungguhnya salat itu untuk mengingat Allah. Bukan kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat. Cara yang terbaik untuk mengingat Allah adalah salat. Karena dalam salat itu kita seperti berdialog. Apa buktinya? Ketika kita membaca Al-Fatihah, iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Allah kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Athna alayya abdi. Maliki yaumiddin, kata kita, apa kata Allah? Majjadani abdi. Apa kata ketika kita membaca ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hadza, ya kata Allah SWT, hadza baini wa bain abdi. Inilah perjanjianku antara aku dengan hambaku. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, dan inilah untuk hambaku. Nah, jadi terjadi dialog. Nah, jangan sampai ketika kita salat itu kita anggap kalau sudah ingat Allah tak perlu salat. Tapi justru ketika ingin mengingat Allah harus memperbanyak salat. Ketika salah seorang sahabat datang ke Nabi, Pak, ya Rasulullah, kata dia, uridu murafaqataka fil jannah. Sungguh saya ingin menjadi pendampingmu di dalam surga. Apa kata Nabi? Kalau kamu ingin, apa kata Rasul kepadanya? Fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau kamu mau, maka bantulah aku untuk mewujudkan mimpimu dengan kamu memperbanyak sujud. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sujud di sini adalah salat. Bukan teringat sujud mau sujud, bukan itu maksudnya. Kasratus salah maksudnya. Perbanyak sujud dalam salat. Bayangkan, Pak. Nah, kalau bukan karena amalannya mulia tidak akan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rahasianya kalau ingin menjadi pendamping Nabi maka banyak salat. Salat artinya banyak salat itu jaga salat 5 waktunya ditambah dengan salat-salat sunnahnya. Sunnah. Ya. Makanya ikhwah fillah banyak syubhat yang disampaikan. Jangan sampai kita ya termasuk orang yang kena virus syubhat tersebut. Hari ini ada viral virus baru. Apa? Kata dia, merokok itu mentauhidkan Allah. Setiap asap yang keluar itu merupakan zikir-zikir yang mulia. Masya Allah. Nah, coba nanti sekarang viral tuh di media sosial. Diucap oleh salah satu santri dari Gus apa gitu di pondok daerah Jombang sana. Naudzubillah. Ini kan main-main terhadap agama, istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ikhwah fillah, kita perlu ilmu hari ini untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang benar dalam agama ini perlu ilmu. Nah, mari kita perhatikan tentang perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Betapa beliau memperhatikan zakat ini dalam Islam. Zakat tidak boleh main-main.
Ya, mesti dikeluarkan. Wallahi la uqatilanna man faraqa baina salati waz zakah, kata beliau. Aku akan perangi siapapun yang membedakan antara salat dan zakat. Karena di zaman dahulu ketika Nabi wafat alaihi salatu wassalam, maka banyak orang yang murtad bahkan tidak mau membayar zakatnya. Dikejar oleh Abu Bakar As-Siddiq, dicari itu orang mana yang tidak mau bayar zakat. Saya akan perangi dia, katanya. Karena Abu Bakar tahu kalau zakat adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Ketika Nabi SAW wafat, banyak yang goyang imannya, banyak yang murtad, bahkan ada yang tidak murtad tapi dia tidak mau bayar zakat. Seperti Islam ini akan mengambil harta-hartanya. Nah, oleh karenanya Abu Bakar bersumpah, wallahi, kata, la uqatilanna man faraqa baina salati waz zakah, ya, wallahi law mana'uni iqalan. Satu riwayat, jika seandainya mereka tidak mau, kanu yu'adduna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihim. Bayangkan, kalau mereka tidak bayar, aku perangi mereka ini, kata As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan, faz-zakatu haqqun wajibun fil amwal. Zakat itu adalah satu kewajiban dalam harta. Karena dalam setiap pemilikan harta kita bukan sepenuhnya milik kita. Ada milik kita, ada milik orang lain. Ya, wa hiya ruqdun min arkanil Islam. Wa hiya qarinatus salati fi kitabillahi azza wa jalla. Selalu digandeng perintah zakat ini dengan perintah salat dalam banyak ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Digandeng oleh Allah, wa aqimus salat wa atuz zakah. Dalil tauhid fi awwaliha fi qouli ta'ala, ini dalil sebagai dalil daripada tauhid, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadza huwa tafsirut tauhid. Di mana tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Ini sudah kita bahas, ya. Kemarin ada beberapa kaidah-kaidah tentang ibadah ini. Mesti ingat kita. Pertama, ibadah itu akan diterima oleh Allah memenuhi dua syarat atau dua rukun. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ibu-ibu, yang pertama, Bu. Yang kedua, ittiba. Apa itu ittiba? Tawakal. Ittiba ya ittiba, tawakal ya. Ittiba itu artinya apa, Bu? Mengikuti contoh dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ya. Taib. Hukum yang kedua, kaidahnya kemarin. Hukum asal ibadah apa kemarin? Hukum asal ibadah apa, Bu? Dilarang. Tidak dibolehkan, ya. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Saya ulangi, ibu-ibu nih. Konsentrasi sedikit. Hukum asal ibadah dilarang. Maksud dilarang, tidak boleh kita mengerjakan ibadah apapun namanya kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu dia, ya. Bila mana sudah ada dalil, kerjakan sesuai dengan kedudukan dalil itu. Wajibkah, sunnahkah, lakukan. Nah, ibadah sifatnya tauqifiyah. Tauqifi, kerjakan sesuai dengan contoh dan dalil yang telah disebutkan. Ini terkait dengan ibadah, ya. Ini kaidah-kaidah tentang ibadah. Perlu kita tahu itu. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka di sini hadza huwa tafsirut tauhid, ibadatullahi mal ikhlasi lahu wa tark ibadah ma siwa. Ibadah itu adalah tauhid, itu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan, meninggalkan ibadah untuk selain Allah, apapun nih. Untuk pujian kah, untuk disanjung orang kah, atau dilihat orang, enggak. Dihilangkan dalam diri kita. Fad-din wa tauhid wal ibadatu bi ma'na wahid. Antara agama, tauhid dan ibadah itu artinya satu. Mukhlisina lahuddin,
semuanya mengikhlaskan untuk Allah. Al-ibadah hadza tafsirut tauhid. La kama yaqulu ulama'ul kalam, tidak seperti yang disampaikan oleh ulama ilmu kalam, ya. Innahu al-iqraru bi anna Allah wal khaliq wal raziq wal muhyi al mumit, hadha huwa tauhidur rububiyyah. Wal matlub tauhidul uluhiyyah alladhi da'at ilaihi ar-rasul wa la yasirul muslim musliman illa idza jaa bihi. Jadi tauhid al-uluhiyah dan tauhidul rububiyyah ada perbedaan. Kalau tauhidul rububiyyah itu adalah kita meyakini apa kemarin? Allah itu apa? Pencipta. Allah itu yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita. Itu pekerjaan yang memang melekat pada Allah. Dan itu disebut dengan tauhidul rububiyyah. Adapun tauhidul uluhiyah, di mana kita adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, yang mana para anbiya diutus Allah untuk mengajak kita mengikhlaskan, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Tetapi sebagian orang mengatakan tauhid uluhiyah itu apa? Mengatakan Allah atau makna la ilaha illallah itu apa? Nah, tiada ilah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Maka la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, nah, itu yang makna yang tepat. Kalau kita bawakan kepada makna yang lain itu salah. Karena maksud dan tujuannya adalah untuk mengesahkan dalam ibadah. Kalau mengesahkan Allah dalam ciptaan itu tauhid apa namanya? Rububiyah. Amma man jaa bi tauhidir rububiyah faqat fahadha laisa musliman. Masih ingat enggak? Orang kafir Quraisy percaya enggak mereka bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah? Percaya. Apakah mereka disebut muslim? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka percaya Allah yang menurunkan hujan dari langit, percaya. Yang mengatur alam semesta, percaya. Tetapi mereka menyembah berhala. Nah, seharusnya konsekuensi tauhid rububiyah menjadikan dia muslim dengan mengesahkan ibadah untuk Allah. Itu seharusnya. Sehingga orang kafir Quraisy tidak disebut muslim walaupun dia mengatakan yang mencipta langit dan bumi ini Allah. Nah, hari ini kalau ada orang mengatakan, kalau kita tanya siapa pencipta langit dan bumi, dia bilang Allah. Muslim kamu ya? Benar atau tidak? Enggak benar. Belum. Kamu sudah betul itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Sudah benar. Sekarang kalau kamu sudah tahu Allah mencipta langit dan bumi ini, kira-kira ada enggak yang lain yang bisa mencipta? Oh tidak, katanya misalnya kan. Kita katakan sekarang kamu harus tunduk kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Kamu harus beribadah kepadanya semata. Bagaimana caranya? Kamu bersyahadat dulu. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Katakan aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan. Sudah. Setelah itu kamu belajar tentang salat. Belajar tentang wudu, salat, dan belajar rukun Islam yang lainnya. Baru muslim. Baru disebut muslim. Makanya ketika baru dipercaya Allah pencipta langit bumi ini belum disebut muslim. Anal musyrikin, ini dalilnya, ya'taqiduna wa yantiquna bihi wa ya'tarifun wa lam yudkhiluhum fil Islam. Orang-orang musyrikin tahu, meyakini, bahkan mengakui yang mencipta itu Allah, tapi tidak menjadikan mereka muslim. Enggak cukup hanya sekadar mengatakan Allah pencipta langit dan enggak cukup itu, tapi harus kita buktikan dengan ketundukan, kepatuhan, dengan beribadah kepada Allah. Walam yumna min qatlihim wa sabbi amwalihim wa tauhidihim hadza. Kita tidak dilarang untuk menawan mereka, mengambil harta mereka karena muslim, tidak muslim. Li'annahum laisu muwahhidin lamma asyraku billahi azza wajalla. Karena mereka ini tidak muslim. Mereka tidak mentauhidkan Allah.
Hadza wa tafsiru tauhid min kitabillah la min kitab fulan wa ilana kitab Johorna. Jadi tafsir tauhid yang benar itu di mana kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya dan mengesahkan Allah di dalam penciptaannya dan perbuatannya. Di sini telah disebut tauhid rububiyah. Adapun di saat kita menyerahkan ibadah kita kepadanya disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, kitab ulama ilmu kalam ya la yukhadh tafsir tauhid min hadhil kutub. Tidak diambil pengertian penjelasan tauhid itu dari kitab-kitab ilmu kalam. Wa inna yukhadh min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun menjadi sumber penjelasan tauhid itu bukan dari ilmu filsafat, bukan dari ilmu kalam, tapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dua kitab inilah yang menjadi sumber agama kita, apalagi dalam bab akidah. Makanya rujukan pertama tentang akidah adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Kalaupun yang lain itu hanya penguat saja. Ini sumbernya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ambillah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dan dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kitab tauhid, di antaranya kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ya, banyak kitab-kitab tauhid yang lain. Wa dalilu salati qaulu ta'ala wa yuqimus salat. Apa maknanya wa yuqimus salat? Ayatu biha kama amara Allah azza wa jalla bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Yang diperintahkan bagi kita untuk salat itu adalah dengan mengerjakan salat dengan syaratnya, dengan rukunnya dan segala kewajiban-kewajibannya. Kalau sekadar mujarrad salah, indah la takfi. Tidak cukup sekadar gerakan salat saja. Berdiri, takbir, ruku', sujud, duduk antara dua sujud, i'tidal, kemudian kita ruku', sujud kembali, salam. Tidak itu saja. Walihada lam yaqul wa yusallu, tetapi wa yuqimus salah. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Allah tidak sebutkan wa yusallu. Tidak sebutkan dengan bahasa langsung ya. Mereka salat, bal qala wa yuqimus salah, iqamatus salah. Wa la takunu salah qa'imatan illa idza ata biha kama amara Allah taala. Salat tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan memenuhi segala bentuk syarat dan rukunnya. Amal ladzi yusalli mujarrad surah fi ayyi waqti yasha au biduni taharatin wa biduni tuma'nina, ya, maka salat yang dikerjakan tanpa ada ya tahara, tanpa ada tuma'nina, wala ya'ti bi mutatallabatis salah, tidak pula mengerjakan apa yang menjadi tuntutan salat. Hadza lam yusalli. Orang yang begini ini belum salat, walaupun dia gerak goreng rukuk sujud, tapi dia tidak menyempurnakan. Makanya di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, di antara dosa-dosa yang dianggap biasa hari ini, salah satunya adalah tidak memperhatikan salatnya. Salat tidak tumakninah, ruku' dan sujud ya tidak ada tumakninahnya. Orang yang salat seperti salat apa kata orang? Atau ayam yang plap selesai. Gitu. Kita salat benar. Akwal, perkataan ya. Kemudian ada tasbih, ada tahmid, ada ayat Al-Qur'an dibaca semua. Dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Maka tumakninahlah dalam salatnya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada pencuri yang paling buruk daripada pencuri di dalam salatnya. Pencuri yang paling buruk adalah pencuri dalam salatnya. Maksudnya itu tadi. Tidak ada tumakninah. Tidak ada tumakninah. Ya, dia sudah merasa salat sudah selesai. Ya, makanya hati-hati. Bulan Ramadan sebentar lagi datang ya kan? Sekitar berapa bulan lagi? 3 atau ya hampir 3 bulan lah ya, dan penuhnya. Maka cari solat yang tumakninah,
Nah, salat 23 rakaat lebih dulu selesai dari yang 11 rakaat. Saya bukan menyalahkan 23-nya, tidak ada masalah. Kalau orang sanggup silakan. Ya. Kan ada sampai bahasa Al-Fatihah satu nafas. Ya Allah. Kan setiap Ramadan ada saja yang viral kan, masjid mana gitu. Lomba-lomba supaya ya Allah, salat apa begitu? Allahu Akbar. Sudah itu? Allahu Akbar. Kapan Al-Fatihahnya? Akhirnya jadi bahan candaan. La ilaha illallah. Kita ini bulan Ramadan salat tarawih. Terkadang imam di masjid itu di-setel oleh jamaah. Imam tuh, oh ini panjang lambat. Jangan. Kapan besok imam dia? Oh, kalau imam tuh cepat kilat ekspres, wah gitu. Kamu mau ngapain gitu ya? Ya itu nggak tahu dengan keadaan dan fungsi salat itu. Fungsi salat tumakninah. Rukuklah sempurna, sujudlah sempurna, bacaan. Mau kemana kita ya kan? Mau berlari-lari itu mau kemana? Ya, mau kemana gitu? Ada saja itu kalau sudah Ramadan masjid yang diviralkan atau secara salat tarawih yang paling tercepat. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Kita ini pengen ibadah, pengen salat, sempurnakan bacaannya, sempurnanya semua zikir-zikirnya. Jangan sampai ya kita lomba-lomba yang paling tercepat selesai. Nauzubillah. Nah, oleh karenanya wa yuqimus shalah itu mendirikan salat. Bukan hanya ya melaksanakan salat. Maknanya mendirikan salat semuanya mesti diperhatikan. Ya. Semuanya, syaratnya, rukunnya, wajib salat semua diperhatikan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salati. Nabi berkata kepada yang tidak sempurna salatnya, alladzi la yatma'inna fi salati, yang tidak ada tumaknina dalam salatnya, qala lahu irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Itu bahasa Nabi ya. Salat lagi kamu karena kamu belum salat, kata Rasul. Udah ulang salat kamu. Tadi kamu belum salat. Ya. Laisa maqsudan surat as-salati min qiyam wa ruku' wa sujud wa julus faqat. Bukan gerakan saja, ruku', sujud, i'tidal, bukan itu. Ya. Laisa hadha huwal maqsud, kata Syekh. Bal maqsud an tu'ta ayu'ta biha kama syar'a Allah wa ta'ala mustawfiyatan likulli mutatallabatis syar'iyyah. Dirikan salat sebagaimana Nabi mendirikan salat. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti mana aku salat, kata Rasul. Artinya wajib kita belajar bagaimana salat. Kalau perlu nanti Ustaz ya baca kitab Kaifiyatus Shalah. Bagaimana sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, bagaimana cara salat Nabi? Itu penting kita pelajari. Ya, alhamdulillah, amalkan. Ya. Sehingga kita memang betul-betul pengen salat dengan sempurna, tidak hanya gerakan fisik dan badan saja. Lalu kemudian Allah Ta'ala katakan wa daliluz zakah, dalil tentang zakat, wa yu'tuz zakah ay yadfa'uz zakata lil mustahiqina laha, bayarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Allah sebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di sini ada sebutkan 8 ya. Naam, innama, maksudnya innama ini adatul hasar, bahwa yang 8 inilah yang berhak untuk menerima zakat. Bukan siapa-siapa menentukan, tapi Allah yang menentukan yang berhak menerima zakat itu. Asnafnya 8. Maka siapa yang memberikan zakat di luar yang 8 ini, maka dia dianggap belum mengeluarkan zakat. Walaupun dia mengeluarkan zakatnya sudah banyak sekali, bahkan malayin atau miliar, jutaan atau miliaran. Walaupun dia menyebutnya zakat, tapi kalau tidak berdasarkan perintah Allah yang 8 ini, maka itu belum dianggap menunaikan
zakat. Baik. Siapa yang pertama tadi? Al-fuqara. Apa pengertian orang fuqara? Apa itu orang fakir? Apa bedanya dengan miskin? Yang fakir dulu. Yang fakir itu apa? Sangat miskin sekali. Sangat miskin sekali itu enggak punya apa-apa ya. Miskin. Paling rendah. Dia tidak, kalau bahasa sempurna sederhananya begini, dia tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya. Kalaupun bekerja makan untuk dapat hari itu ya untuk hari itu. Ini memang fakir, orang yang tidak punya ya penghasilan, orang yang tidak punya apa-apa. Adapun miskin punya tapi tidak mencukupi. Dia punya, ada dia punya tapi tidak mencukupi. Dan ini yang mungkin paling banyak ya, miskin. Kalau fakir mungkin juga banyak. Makanya fakir ini memang betul-betul di bawah rata-rata kehidupannya ya. Di bawah standar kehidupan manusia, di bawah. Tidak punya apa-apa. Itu fakir jatuhnya. Dan ini paling utama. Ya, kemudian miskin punya tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, maka disinilah wajib menerima zakatnya. Wal amilin itu apa? Amil zakat. Ini yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah atau di SK-kan oleh pemerintah. Saya katakan kalau yang di masjid-masjid ini bukan amil, ya, walaupun disebut sebagai amil, ya, maka kalau yang di masjid ini siapa? Kalau tidak amil apa namanya? Kalau tidak amil apa namanya? Petugas masjid, petugas pengumpul zakat. Boleh saja, boleh. Tetapi tidak mengambil jatah atas nama amil. Terus yang bekerja petugas pengumpul zakat yang bekerja setiap pagi sampai sore itu boleh nggak dia mendapatkan gaji? Boleh saja. Orang disuruh kerja kok, tentu dikasih imbalan. Tapi tidak dari zakat tadi. Ambil darinya mana? Dari mana sumbernya? Kas masjid. Kalau kas nggak ada, carikan kas baru. Ya kan? Kalau nggak ada anggarannya, siapa yang mau sukarela bekerja? Ingat, ini ada job petugas, ada pekerjaan tapi memang tak ada gaji. Umumkan saja kalau ada yang mau kan. Kalau ada yang mau silahkan. Ingat bahwa ini nggak ada gaji. Kenapa nggak ada gaji? Nggak ada kasnya. Ya, kan? Ya misalnya paling bekerjanya kapan? 10 hari terakhir lah paling ya. Zakat itu kalau di masjid ini biasanya kapan dikumpulkan? Iya, memang 10 terakhir lah biasa. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, boleh nggak Bapak Ibu bawa berasnya kasih ke orang langsung? Boleh, gak mesti ke petugas ini, gak mesti. Karena hukum asalnya boleh, cuma mungkin untuk supaya terorganisir dan pembagiannya rata, maka diserahkan, ya kan? Ya, diserahkan ke masjid, nanti masjid yang menyalurkan. Dan ingat, ya biasanya kalau di sebagian tempat ya, zakat itu apa dengan apa kita berzakat? Dengan bahan pokok kita, makan kita apa? Kurma, beras. Ya dengan beras itu. Jangan dengan kurma. Mereka di sana boleh dengan kurma karena kalau bahan pokoknya gandum, silakan dengan kalau bahan pokoknya gandum. Tapi kan kita tidak. Ya kan? Mulai kita belajar makan dikasih nasi sama orang tua kita kan sampai kita hari ini. Sehingga kalaupun makan lontong 2 piring belum makan namanya. Ya kan? Karena belum makan nasi. Makan sate, maka ini sudah itu semua udah makan belum.
karena belum makan nasi. Nah, makanya bayar zakat itu dengan bahan beras dibawa, jangan dengan uang. Walaupun sebagian seperti Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dengan nilai. Terus kalau orang bayar dengan uang boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh? Hah? Hukum asal tidak boleh dengan uang. Zakat fitrah itu dengan beras makan pokok kita. Namun kalau ada orang yang datang, Pak, kami bayar zakat berapa orang? Misalnya 5. Bapak berasnya apa? Anak daro misalnya kan? Ini Pak, anak daro sekian, ditetapkanlah zakat fitrah itu misalnya 2,5 kilo. Ini uangnya, kalikan. Katakanlah untuk 2,5 kilo itu katakanlah 100.000, katakan ya. Katakan 100.000. Berarti kalilah dia ya 5 orang anak, berarti 500. Diterima apa tidak? Pak, uang ini kami terima, nanti kami wakilkan Bapak membeli berasnya. Begitu. Terima uangnya, tapi kasih tahu bahwa uang ini nanti kami akan belikan ke beras, nanti kami akan bagikan berasnya. Begitu, bukan uangnya. Paham? Karena itu tadi, bahwa zakat dengan bahan pokok, bukan dengan uangnya. Kalaupun dia enggak bawa beras, oke, kita terima uang, kita bantu dia. Pak, Bapak berasnya 5 orang begini, sekian uangnya, kami akan mewakilkan Bapak. Makanya sesungguhnya pengumpul zakat tadi itu wakil saja sebetulnya, mewakili kaum muslimin menyalurkan, petugas. Nah, kalau dia dikasih gaji boleh saja, maka pengurus masjid nanti belikan beras dengan harga beras yang dia makan, nanti bagikan ke masyarakat dengan beras itu. Nah, ini harus dipelajari ya, harus dipelajari dengan baik gitu. Nah, paham ya? Wal amilin ini siapa sesungguhnya? Mereka ialah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Basnas, baik kota maupun provinsi. Wal muallafati qulubuhum, ini apa? Orang yang muallaf. Tapi memang dari 5 tahun muallaf juga dia. Banyak tuh datang. Pas pembagian zakat tahun kemarin dia juga datang muallaf kan? Ya, dengan satu kertas yang menyatakan dia muallaf gitu. Kita kasih misalnya 1. Datang 5 orang muallaf baru. Nah, pengurus harus teliti karena sering sekali terjadi hal ini disalahgunakan. Kalau memang mualaf kasih. Tapi kalau memang dia melakukan sesuatu yang kurang bagus, maka ini diluruskan. Wa fi riqab, ini hamba saya. Wal gharimin, ini siapa? Wal gharimin ini siapa? Gharim masjid. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang, orang yang berhutang. Bukan gharim masjid ya. Wa fi sabilillah. Ini gharimin saya gharim masjid. Wa fi sabilillah, ya kan? Wa fi sabilillah. Nah, wa ibnis sabil. Inilah semuanya. Fi sabilillah, ibnu sabil, sabilillah musafir. Sabilillah ini macam-macam. Ada yang mengatakan mujahid, para pejuang ya yang di jalan Allah. Kemudian siapa lagi? Ada mengatakan para penuntut ilmu. Apa lagi? Ada orang yang mengatakan kalau dia itu adalah para jemaah haji. Dan yang keempat siapa lagi? Ada yang mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kebaikan di jalan Allah makanya disebut dengan fi sabilillah. Nah, oleh karenanya yang paling rajih wallahu taala alam disebut oleh para ulama, makna fi sabilillah adalah para mujahid yang berperang, seperti saudara kita di Palestina itu berhak menerima zakat mereka, ya, berhak menerima zakat. Wallahu taala alam
Masuk waktu ya. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha Baik, mungkin kita gunakan untuk beberapa tanya jawab kalau ada, silakan. Sisa waktu kalau ada, kalau tidak ada nanti kita lanjutkan. Kalau ada, tafadhol. Silakan, Bu. Ada dalilnya, Bu?
innallaha la yanzuru man jarra thawbahu, ya, Allah tidak melihat nanti di hari kiamat kelak kepada orang yang menjulurkan kainnya. Man jarra thawbahu, ya, dalam beberapa hadis ada beberapa redaksi, ya, Allah tidak melihatnya, ya. Ada juga Anda mengatakan ma asfala minal ka'baini finnar, yang melebihi dari dua mata kaki di dalam neraka. Kita Ahlus Sunnah diajarkan untuk memahami nas secara zahir. Pahamilah secara zahir, maka hukum isbal di dalam agama kita hati-hati, jangan bermudah-mudah. Walaupun sering orang berdalil kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, karena ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang diancam neraka karena kain daripada Abu Bakar As-Siddiq itu melebihi mata kakinya? Maka Nabi mengatakan, kalau kamu tidak. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak melebihi mata kaki, tapi karena badannya kurus, kainnya melorot. Hari ini terkadang perkataan bahwa yang dilarang kalau sombong. Kalau Abu Bakar yang memberikan tazkiyah, rekomendasi tidak sombong, itu siapa? Nabi. Yang mengatakan Abu Bakar tidak sombong siapa? Nabi, kan? Rasulullah SAW. Tapi yang mengatakan kita tidak sombong siapa? Kita sendiri. Tidak ada jaminan diri kita tidak sombong. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ma asfala minal ka'baini finnar, yang melewati dua mata kakinya, baik itu celananya, kemudian jubahnya, sarungnya, semuanya. Maka perhatikan, ini hukum tentu berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, bagi ibu-ibu boleh dilebihkan. Boleh dilebihkan. Melebihi tumitnya boleh kainnya. Melebihi tumitnya. Tapi kan hakikatnya, kondisi faktanya kini kan terbalik. Ya kan? Terbalik. Laki-laki melebihi, yang perempuan kurang. Wah, ini. Alhamdulillah. Yang disuruh Nabi itu kain laki-laki itu di atas mata kaki. Cobalah berlebih bersih, Pak. Maka fa innu atqa li thawbik, angkat celanamu karena itu akan lebih bersih untuk bajumu, untuk baju dan pakaianmu. Saya yakin orang yang masih di bawah mata kaki itu kalau dia sholat risih dia kalau sholat dengan isbal. Makanya sering kita dapati, mohon maaf ya, kita dapati orang yang celananya panjang di bawah mata kaki, ya, dilipatnya, ya kan? Karena secara fitrahnya dia tidak suka. Tapi mungkin karena belum tahu ilmunya, belum bisa mengamalkannya. Masalah isbal sih dibahas. Kenapa? Karena ada larangan apa untuk membahas ini gitu. Karena ibu bertanya, saya jawab kan. Sebagian orang alergi, Bu. Kenapa itu dibahas? Masih banyak pembahasan. Emang kenapa begitu kalau dibahas? Kan gitu kan? Karena ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Karena alergi aja orang kalau dibahas ini. Kenapa harus alergi? Semua agama itu harus dibahas. Makanya Islam memberikan kepada kita semua dalam panduan. Bagaimana kita berpakaian, seharus laki-laki. Cobalah yang laki-laki bapak-bapak ini yang masih di bawah mata kaki celananya, coba punya satu celana gitu di atas mata kaki, bandingkan, ya kan? Yang satu ini kalau kita pakai, apa bedanya jika kita pakai ya yang masih menyapu lantai, ya kan? Biarkan kain pel yang menyapu, jangan celana gitu. Ini terkadang kita nggak tahu ilmunya. Nah, sekarang kita amalkan, bapak-bapak, teman-teman, para pemuda remaja yang di masjid ini. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, bukan ingin memvonis, enggak, tapi apa yang dikatakan Nabi SAW, lakukanlah. Ya, potonglah celananya, coba rasakan, lakukan itu dengan cinta kepada Nabi. Lakukan itu karena mengetahui daripada sunnah, kita amalkan. Ya kan? Kita amalkan. Nah, sering sekali termasuk jenggot, ya kan? Nah, jenggot ini sunnah juga, Bu, ya.
Tidak ada yang anak kecil yang mana? Lah bu, justru itu yang maco mas saya, yang gagah. Mas yang cuma saya bilang jelek. Gimana? Ketuaannya. Wah, itu salah pandang ibu. Gagah bu. Lah contohnya saya, ya kan? Masa ibu bilang saya tua? Masih muda saya, ya kan? Gitu kan? Nggak ada, subhanallah, itu Allah berikan rezeki bagi laki-laki, pakai. Jangan. Saya termasuk orang yang sedikit ya, jenggotnya nggak banyak gitu kan. Ya itu rezeki masing-masing gitu. Kalau yang lebat-lebat nih, masya Allah, ini lebat, ya kan? Itu lebat tuh, masya Allah, lebat, nggak apa-apa, jaga, ya kan? Subhanallah, rezeki Allah berikan kaum laki-laki, jaga, pelihara. Lebih gagah deh bu, laki-laki, ya kan? Masya Allah, sehat badannya, rajin sholat ke masjid, ya celananya ndak isbal, berjenggot pula, masya Allah. Kalau begitu, langsung. Kalau masih bujang, salami langsung. Di mana rumah kamu nak? Wah, kebetulan bapak punya anak gadis satu orang nih. Ya kan, Pak, saya belum punya pekerjaan, tidak masalah. Asal kamu soleh baik, insya Allah rezeki Allah yang tanggung. Tentu kita akan berikhtiar. Bapak kasih modal, kamu mau nikahi anak saya? Wah, sama. Kan begitu. Kenapa kita enggak? Kenapa ketua Anda ada ketua-ketua yang gagah bu? Ya kan, anak bujang ibu suruh nanti pakai jenggot. Ya, amalkan hadis Nabi ini, gitu kan? Amalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk itu ya. Ada yang bilang jenggot saya nggak bagus, kasar-kasar, kayak tusuk sate. Ini nggak perlu lah itu di. Coba aja panjangkan, kemudian dijaga, pelihara, jaga, insya Allah. Disisir juga gitu kalau mau panjang kan? Kasih minyak sisir, tidak ada masalah. Ya. Gagah justru. Nah. Tapi kalau ibu-ibu pakai jenggot jangan, jangan. Saya ngamalkan sunnah Nabi, Ustaz, saya pelihara, enggak. Mana ada tumbuh jenggot bagi ibu-ibu, ya kan? Ini salah kayaknya itu, ya kan? Salah. Sama berpakaian begitu juga, berpakaiannya panjangkan pakaian ibu-ibu. Nah Allah yang suruh panjangkan jilbabnya, tutup dadanya. Kan ini disuruh Allah, disuruh tutup dadanya, disuruh tutup tubuhnya. Ya, perempuan itu kalau sudah keluar rumah, kata Nabi SAW, zayyana syaitan, diperindah dia oleh syaitan. Perempuan, ndak pun dia pakai skincare, ibu tahu skincare itu bu, kata bikin kere suami kalau banyak kali biayanya. Skincare itu kan walaupun ndak dia pakai skincare, keluar aja rumah dia, yang ndak cantik kelihatan cantik. Maksudnya kenapa? Syaitan tuzayyinuha. Syaitan itu memperindah dia. Udahlah dia anak muda gitu, kemudian sudah mulai nampak badannya, ya suruh dia pakai sempurna pakaian kamu nak, sempurnakan baju kamu, tutup tubuh kamu, ya, pakai jilbab keluar rumah nak, sempurnakan. Jangan, apalagi kalau sudah tua tuh baru umur 50-60 tahun, jauh usah pakai legging lagi keluar rumah gitu kan. Nauzubillah, malu kita aja malu nengoknya gitu, malu. Nauzubillah, ini enggak paham enggak agama, itu orang jahil. Nah kita kasih tahu baik-baik, kita kasih tahu, bu ini enggak wajar kita keluar begini. Kalau anak muda enggak wajar juga, tua muda sama, tutup auratnya. Makanya subhanallah, syaitan kalau perempuan keluar rumah sudah, makanya disuruh ada Allah, waqarna fi buyutikunna, disuruh Allah untuk menempati rumahnya lebih banyak di rumah, ya kan, jaga rumahnya, karena rumahnya bentengnya. Kalau benteng ditinggal-tinggal nanti masuk musuh, ya kan, masuk musuh, ya masuk musuh, nanti udah habis semua, dia obrak-abrik semua dalam benteng itu. Oleh karenanya kalau dia anak laki-laki, jaga, jangan isbal, potong celananya, ya kan, potong celananya di atas mata kaki. Gak mesti juga nisfu sak sampai ke pakai betis ya, di atas mata kaki sedikit sudah cukup. Mengamalkan sunnah Nabi SAW, pahala. Begitu juga jenggot, jaga jenggotnya. Ini itu rasa-rasa aja terkadang.
nggak pantas pula saya pakai jenggot. Saya pernah ketemu orang ya, kenapa dia sudah masya Allah mulai, kenapa dia cukur jenggotnya? Aduh Ustadz, saya setiap kali sholat saya disuruh imam katanya kan, saya tidak siap jadi imam itu katanya. Jadi caranya saya tipis-tipiskan jenggot saya biar tidak susah, biarkan saja saya bilang, nggak mau diputus. Nah, sampai kita memahami bahwa itu adalah dalam hati kita itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu menjadi sebuah kita yakini itu mesti dijaga dan dipelihara. Oke ya, jangan dikira kalau berjenggot itu lebih kelihatan tua ataupun kurang bagus. Tidak, justru itu yang bagus Bu. Ya Bu, ya minta tolong anak bujangnya ataupun suaminya suruh pakai jenggot. Terus pelihara jenggotnya gitu. Jangan dibiarkan, atau artinya jangan dibiarkan dia mencukurnya. Ada lagi? Pembahasannya sunnah Nabi SAW mesti dijaga. Baik sarungnya, celananya, atau jubahnya di atas mata kaki, tidak ada masalah. Sedikit pun tidak ada masalah, penting di atas mata kaki. Nah, sempurnakan, lebih bersih untuk pakaiannya, kemudian mengamalkan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada maghrib ini. Semoga Allah terima ibadah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara